Ritual pesugihan uang balik karyawan logistik, daun kering berubah jadi uang banyak. Di pinggiran Jakarta, di antara deretan rumah kontrakan yang sempit dan padat, terdapat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh Mas Toto. Ia adalah lelaki berusia 35 tahun dengan postur tubuh sedang dan rambut ikal yang selalu terlihat kusut, seakan tidak pernah mendapat perhatian. Matanya yang lelah mencerminkan beban hidup yang berat dan penuh perjuangan. Mas Toto tinggal bersama istri, Rina, yang selalu berusaha optimis meskipun keadaan ekonomi mereka sangat sulit, dan dua anak mereka, Adit yang berusia 10 tahun dan Siti yang baru berusia 7 tahun. Dalam rumah kontrakan yang sederhana itu, dindingnya berwarna pudar, dan atap yang bocor kadang-kadang membuat suasana semakin menambah kesedihan. Sebelumnya, Mas Toto bekerja sebagai karyawan gudang di sebuah perusahaan logistik. Namun, setelah di-PHK akibat restrukturisasi perusahaan, hidupnya berubah drastis. Ia berusaha mencari pekerjaan baru, tetapi kesulitan ekonomi membuatnya terpaksa beralih menjadi driver ojek online. Dengan penghasilan yang tidak menentu, setiap hari ia harus berjuang mencari cukup uang untuk membeli beras dan membayar uang sekolah anak-anaknya yang semakin mendesak. Temannya, Iman, yang melihat kondisi Mas Toto, memberikan dukungan dengan membelikannya akun Gojek seharga Rp900.000. Ini adalah langkah awal untuk memulai karir barunya sebagai driver. Namun, untuk menambah penghasilan, Mas Toto harus menyewa mobil Avanza yang biayanya tidak sedikit. Dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak orderan, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar sewa mobil tersebut. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Jakarta, Mas Toto menerima notifikasi orderan dari seorang pria tua bernama Pak Umar. Dalam hati, Mas Toto merasa sedikit enggan karena cuaca yang buruk, tetapi ia tahu bahwa setiap orderan adalah kesempatan untuk mendapatkan uang. Ia segera meluncur ke lokasi penjemputan, berdoa agar perjalanan ini membawa rezeki. Saat Mas Toto menjemput Pak Umar, ia merasakan aura aneh yang menyelimuti pria tua itu. Pak Umar mengenakan pakaian yang sederhana namun bersih, dengan wajah yang keriput dan mata yang tajam. Ketika pria tua itu masuk ke dalam mobil, Mas Toto dapat mencium bau harum yang kuat, bagaikan kemenyan yang menguar di udara. Suasana di dalam mobil terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sepanjang perjalanan, Mas Toto mencoba untuk mengalihkan pikirannya dari perasaan aneh tersebut, tetapi bau harum itu semakin kuat, dan suasana di luar semakin gelap. Mereka memasuki jalan sepi yang tidak diterangi lampu, dan Mas Toto merasakan ketegangan yang meningkat. Sesampainya di lokasi yang dituju, Pak Umar tiba-tiba turun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghilang ke dalam kegelapan malam. Mas Toto merasa aneh dan sedikit takut, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan pulang. Ketika ia memeriksa uang bayaran yang diberikan Pak Umar, Mas Toto terkejut melihat uang Rp100.000 itu telah berubah menjadi daun kering. Rasa takut menyelimuti dirinya, dan ia segera melajukan mobilnya menuju rumah, perasaan campur aduk antara bingung dan ketakutan. Sesampainya di rumah, Rina menunggu dengan cemas, dan Mas Toto hanya bisa terdiam, tidak tahu harus menjelaskan apa. Keesokan harinya, saat Mas Toto menceritakan kejadian aneh itu kepada temannya, Dodo, ia tidak menyangka bahwa Dodo juga memiliki pengalaman serupa. Dodo menjelaskan bahwa ia telah bertemu dengan penunggu yang bisa memberinya kekayaan, dan ia juga belajar tentang ritual uang balik. Dodo mengajak Mas Toto untuk mencoba ritual tersebut, menjelaskan bahwa jika dilakukan dengan benar, uang yang digunakan dalam ritual itu akan kembali berlipat ganda, meskipun dengan syarat tertentu. Mas Toto merasa bingung dan ragu, tetapi di dalam hatinya, harapan untuk mengubah nasib keluarganya selalu ada. Dengan pikiran yang berputar, ia merenungkan pilihan yang ada di depannya. Keputusannya akan menentukan jalan hidupnya selanjutnya. Setelah malam yang mencekam, Mas Toto terbangun dengan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Ia tidak bisa menghilangkan ingatan tentang Pak Umar dan kejadian aneh saat menerima uang yang bertransformasi menjadi daun kering. Setiap kali ia mencoba untuk melanjutkan rutinitas hariannya,
bayangan pria tua itu dan aroma harum kemenyan kembali mengusik pikirannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang memperhatikannya. Hari itu, Mas Toto berusaha untuk tidak membiarkan ketakutannya mengganggu pekerjaannya sebagai driver ojek online. Ia keluar rumah dengan berusaha menampilkan wajah ceria untuk Rina dan anak-anaknya, meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas. Ia mengambil smartphone-nya dan memeriksa aplikasi Gojek untuk melihat apakah ada orderan yang masuk. Setelah beberapa menit menunggu, ia menerima panggilan orderan yang cukup jauh dari daerah kontrakannya. Dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ia segera bergegas menuju lokasi penjemputan. Perjalanan kali ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Di sepanjang jalan, ia melihat orang-orang berlomba-lomba mencari tempat berteduh dari hujan yang mulai turun lagi. Kendaraan lain juga tampak lebih sedikit, memberikan suasana sepi yang semakin mencekam. Mas Toto berusaha untuk tidak memikirkan kejadian malam sebelumnya, tetapi semakin lama ia berada di jalan, semakin kuat perasaan aneh itu kembali muncul. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya ia tiba di lokasi penjemputan. Ia melihat seorang pria tua dengan postur tubuh yang sama seperti Pak Umar, mengenakan pakaian lusuh dan topi. Mas Toto merasa jantungnya berdegup kencang. Jangan-jangan ini dia lagi, pikirnya. Namun, ia segera menyadari bahwa pria ini berbeda, wajahnya tidak sama, tetapi aura misterius yang menyertainya tetap terasa. Pria tua itu masuk ke dalam mobil, dan Mas Toto mulai mengemudikan kendaraan. Di dalam mobil, suasana terasa tegang, dan bau harum kemenyan kembali menyelimuti. Mas Toto berusaha menghentikan pikirannya yang melenceng, berfokus pada jalan di depan. Namun, rasa gelisah itu tidak mau pergi. Dalam perjalanan, pria tua itu mulai berbicara, suaranya serak namun tegas. "Apakah kau percaya pada kekayaan, Nak?" Mas Toto terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menjawab pelan, Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga saya." Pria tua itu tersenyum tipis, seolah mengerti isi hati Mas Toto. "Kekayaan seringkali datang dengan harga yang harus dibayar. Kau tahu tentang ritual, uang balik?" Tanyanya, membuat Mas Toto merinding. Pria itu melanjutkan, "Banyak orang menginginkan kekayaan tanpa memahami konsekuensinya. Jika kau benar-benar ingin mencobanya, ada jalan yang harus kau tempuh." Mas Toto merasa jantungnya berdegup kencang. Ia teringat Dodo yang menceritakan ritual yang sama. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, meskipun dalam hati ia meragukan keputusan itu. Pria tua itu menjelaskan bahwa ada selembar uang khusus yang harus disimpan dalam dompet. "Setiap kali kau membelanjakannya, dalam waktu 3 hari, uang itu akan kembali berlipat ganda. Namun, ingatlah, ada syarat yang harus dipatuhi," ujarnya. Mas Toto merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa banyak hal dalam hidup tidak ada yang gratis, tetapi kebutuhan keluarganya membuatnya terdesak. Ketika mereka sampai di tujuan, pria tua itu meminta untuk diturunkan di sebuah tempat yang sepi. Mas Toto melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Sebelum pergi, pria itu memberikan selembar uang kertas dengan tatapan serius. "Jagalah baik-baik uang ini. Ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya." Dengan kata-kata itu, pria tua itu menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Mas Toto dalam kebingungan. Setelah kembali ke rumah, Mas Toto tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan uang yang diberikan dan perkataan pria tua itu. Dalam hati, ia merasa terjebak antara keinginan untuk membantu keluarganya dan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Ketika pagi tiba, ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Rina, berharap mendapatkan pandangannya. Namun, ketika ia menceritakan pertemuannya dengan pria tua itu dan ritual yang ditawarkan, Rina hanya bisa memandangnya dengan tatapan khawatir. "Mas, kita tidak bisa percaya pada hal-hal seperti itu. Kita harus bekerja keras dan berdoa," katanya. Mas Toto merasa tertekan. Tetapi di dalam hatinya, keyakinan untuk mencoba ritual itu semakin menguat. Pagi itu, Mas Toto terbangun lebih awal dari biasanya.
Cahaya matahari yang lembut menembus celah-celah jendela kontrakannya, tetapi ia merasa gelisah. Uang kertas yang diberikan oleh pria tua itu tergeletak di atas meja, bersinar di bawah sinar matahari. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, merasakan tekstur halusnya, dan berpikir tentang kata-kata pria itu. Kekayaan seringkali datang dengan harga yang harus dibayar. Kalimat itu terus berputar di pikirannya seolah mengingatkan bahwa ada konsekuensi di balik setiap pilihan. Setelah berdebat dalam hati, Mas Toto memutuskan untuk mencoba ritual yang dijelaskan oleh pria tua itu. Dalam pikirannya, harapan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya lebih kuat daripada rasa takut yang menyelimuti. Ia mengambil uang kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam dompet, merasakan getaran aneh saat melakukannya. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanyanya dalam hati, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang benar. Hari itu, Mas Toto kembali menjalani rutinitasnya sebagai driver ojek online. Ia mulai mendapatkan orderan yang lumayan, dan setiap kali ia menyelesaikan perjalanan, ia merasa bersemangat untuk mencoba ritual tersebut. Dengan hati-hati, ia merencanakan untuk menggunakan uang tersebut dengan bijak, berharap agar ritual itu dapat membawanya ke jalan yang lebih baik. Setelah beberapa hari, Mas Toto mengambil keputusan untuk menggunakan uang yang diberikan. Ia membeli bahan makanan untuk keluarganya, berusaha memastikan bahwa mereka dapat menikmati makanan yang lebih baik. Dengan penuh harapan, ia menunggu selama 3 hari. Ketika ia memeriksa dompetnya, ia terkejut mendapati uang tersebut telah kembali ke dompetnya dalam jumlah yang lebih banyak. Ini adalah pengalaman pertama yang membuatnya terkejut dan bersemangat. Ini luar biasa, pikirnya, tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Ia mulai berbelanja dengan lebih percaya diri, membeli barang-barang yang diperlukan dan bahkan sedikit lebih. Dalam waktu singkat, Mas Toto merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Penghasilannya meningkat pesat, dan ia mulai membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa ia impikan, sebuah motor baru, perabotan rumah yang lebih baik, bahkan ia mulai menabung untuk membeli mobil sendiri. Dalam 1 tahun, hidup Mas Toto berubah drastis. Ia bisa membeli mobil baru, motor, bahkan rumah secara tunai. Keluarganya kini hidup dalam kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rina, istrinya, tidak lagi bekerja keras menjahit di rumah, dan anak-anaknya bisa bersekolah di sekolah yang lebih baik. Mas Toto menjadi sosok yang dihormati di lingkungan sekitarnya, dan banyak orang mulai mengagumi kesuksesannya. Namun, di balik kesuksesan dan kebahagiaan yang tampak, ada bayangan gelap yang mulai menghantuinya. Setiap malam, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dengan tatapan penuh misteri. Mas Toto terbangun dalam keadaan keringat dingin, merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi mereka semakin sering muncul, membangkitkan ketakutan yang dalam. Suatu malam, saat ia terjaga dari mimpi buruk yang lain, ia mendengar suara berbisik. "Kembalikan semua yang kau ambil." Suara itu jelas dan tegas, membuat jantungnya berdegup kencang. Mas Toto menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini. Dalam keadaan bingung, ia teringat kembali pada pertemuannya dengan Pak Umar, pria tua yang pertama kali mengantarnya ke lokasi tersebut. Ketika Mas Toto berusaha untuk tidur, ia tidak bisa mengusir bayangan Pak Umar dari pikirannya. Ia teringat saat pria tua itu meminta semua uangnya dikembalikan. Mas Toto merasa terjebak dalam dilema moral. Di satu sisi, ia sudah merasakan kemewahan dan kebahagiaan, tetapi di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa semua ini mungkin harus dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Keesokan harinya, saat Mas Toto berangkat bekerja, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan semua ini kepada Dodo. Ia berharap temannya itu bisa memberi masukan yang bijak. Namun, saat ia menceritakan mimpi dan perasaannya, Dodo hanya tertawa kecil. "Mas, itu hanya pikiranmu saja. Kekayaan yang kau dapatkan adalah hasil kerja keras. Jangan pikirkan hal-hal aneh," katanya,
membuat Mas Toto merasa sedikit lebih baik, tetapi keraguan masih menggelayuti pikirannya. Seiring waktu, Mas Toto semakin terjebak dalam pola hidup yang glamor. Ia mulai mengabaikan peringatan-peringatan yang datang kepadanya dalam bentuk mimpi buruk dan bisikan misterius. Setiap kali ia membelanjakan uang yang diberikan, ia merasakan sensasi luar biasa yang menutupi rasa bersalahnya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Ritual yang awalnya tampak menjanjikan kini menjadi semakin membebani pikiran dan jiwanya. Tindakan yang diambil Mas Toto mulai mengarah pada konsekuensi yang tidak terduga. Ketegangan terus meningkat, mempersiapkan pembaca untuk puncak konflik yang akan segera terungkap. Mas Toto kini berada di ambang kehampaan, sepenuhnya terikat pada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak biasa, dan saatnya untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya semakin dekat. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Mas Toto tampak semakin glamor. Namun, di balik kesenangan dan keberhasilan yang ia nikmati, ada sesuatu yang mulai meresap ke dalam hidupnya, ketidakpastian. Mimpi buruk yang menghantuinya semakin sering, dan bayangan hitam yang mengawasinya semakin nyata. Mas Toto merasa seakan ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut bayarannya. Suatu malam, setelah mengalami mimpi buruk yang paling mengganggu, Mas Toto terbangun dengan perasaan cemas yang mendalam. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Umar berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan yang menuntut. Dalam mimpi itu, Pak Umar membisikkan, "Kembalikan semua uang itu." Mas Toto terbangun dengan jantung berdebar, berkeringat dingin. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Keesokan paginya, Mas Toto merasa tidak tenang. Ia mengemudikan mobilnya dengan hati-hati, tetapi pikirannya melayang jauh dari jalanan. Ia teringat kembali pada semua uang yang telah ia dapatkan dan bagaimana semua itu bermula dari ritual yang tampaknya menjanjikan. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika ia menerima orderan dari seorang penumpang, tiba-tiba jari-jarinya bergetar saat melihat nama yang tertera di aplikasi, Pak Umar. Tidak mungkin, gumamnya, hampir tidak percaya. Dengan perasaan campur aduk, ia menekan tombol, terima, dan segera melaju menuju lokasi penjemputan. Setibanya di tempat yang ditentukan, Mas Toto merasakan ketegangan yang menyelimutinya. Ketika Pak Umar muncul dari kegelapan, wajahnya tampak lebih tua dan lelah dibandingkan pertemuan mereka sebelumnya. "Selamat datang kembali, Mas Toto," kata Pak Umar dengan nada yang tenang namun tegas. "Aku datang untuk menagih apa yang menjadi hakku." Mas Toto tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia merasa ketakutan yang mendalam. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Pak Umar hanya tersenyum tipis, tetapi senyumnya tidak menghilangkan kengerian yang dirasakan Mas Toto. "Semua kekayaan yang kau miliki berasal dari ritual yang kau lakukan. Semua itu harus dikembalikan." Dengan suara yang lebih serius, ia melanjutkan, "Kau harus mengembalikan semua yang kau ambil, jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan." Mas Toto merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Ia teringat semua barang yang telah ia beli, semua impian yang telah ia wujudkan. "Tapi, saya sudah bekerja keras untuk semua ini," teriaknya, suaranya bergetar. "Kau harus mengerti, aku hanya ingin yang terbaik untuk keluargaku." "Yang terbaik ada harganya, Nak," jawab Pak Umar, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Kekayaan instan tidak pernah datang tanpa tumbal. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Kembalikan semuanya, atau hadapi konsekuensinya." Mendengar kata-kata ini, Mas Toto merasa tercekik. Ia tahu dalam hati bahwa kata-kata Pak Umar tidak bisa dianggap remeh. Dengan berat hati, ia mulai mengumpulkan semua uang yang pernah ia dapatkan dari ritual tersebut, berusaha untuk menghitung jumlahnya. Setiap lembar uang yang ia ambil dari dompetnya terasa lebih berat, seolah ada beban yang tidak bisa ia angkat. Setelah mengumpulkan semua uang,
Mas Toto melangkah ke lokasi yang ditentukan oleh Pak Umar. Di sana, ia harus meletakkan uang tersebut sebagai tanda pengembalian. Dengan hati yang hancur, ia menumpahkan seluruh uang yang pernah ia dapatkan ke dalam sebuah tempat yang gelap. Ia merasakan kesedihan dan kehilangan yang mendalam saat melihat semua harapan dan impian yang telah ia bangun kini sirna. Sejak saat itu, bencana datang bertubi-tubi. Mobil barunya mengalami kecelakaan misterius saat ia berkendara pulang, remnya seolah tidak berfungsi. Motor yang baru dibelinya juga mengalami kerusakan parah. Di saat yang sama, rumahnya terbakar tanpa sebab yang jelas. Nyala api melahap semua barang berharga yang telah ia kumpulkan, dan Mas Toto hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Di puncak kehampaan, anak-anaknya juga jatuh sakit parah. Adit mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda, sementara Siti terpaksa dirawat di rumah sakit karena infeksi. Rina, istrinya, tidak henti-hentinya menangis, merasa seolah semua kesulitan yang mereka hadapi adalah akibat dari kesalahan Mas Toto. Dalam waktu 6 bulan, seluruh kekayaannya habis, dan ia mendapati hidupnya kembali dalam keadaan miskin. Di titik terendah hidupnya, Mas Toto menyadari bahwa semua ini adalah tumbal dari pesugihan yang ia lakukan. Saat ia berusaha mencari jalan keluar, ia mulai merenungkan pilihan yang telah ia buat. Dodo, temannya yang telah membantunya memulai karir sebagai driver ojek online, ternyata sudah meninggal setahun lalu. Ia adalah arwah yang sengaja menjebaknya untuk terjerumus dalam ritual yang berbahaya. Mas Toto merasa terhimpit oleh penyesalan. Ia teringat semua peringatan yang datang kepadanya, tetapi ia tidak pernah mendengarkan. Kini, semua yang ia miliki telah hilang, dan ia ditinggalkan dengan pelajaran pahit tentang kekayaan instan yang mengandung risiko besar. Akhirnya, Mas Toto kembali menjadi miskin, tetapi ia belajar satu hal, kekayaan yang didapat dengan cara haram hanya akan membawa kehancuran. Dalam keheningan malam, ia duduk di depan rumah kontrakannya yang sempit, menatap langit yang gelap, penuh penyesalan. Dalam hatinya, ia berbisik, aku lebih memilih miskin tapi tenang, daripada kaya dengan bayangan setan mengikutiku. Dengan perasaan hampa yang menyelimuti, Mas Toto menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan ia bertekad untuk memulai kembali hidupnya dengan cara yang lebih baik dan lebih jujur.